Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Haryanti, mahasiswi PPG Daljab tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran terkait dengan materi fikih kelas 11, yaitu tentang hudud dan hikmahnya. Materi ini saya buat dengan menggunakan PowerPoint yang disertai dengan animasi. Baiklah, saya akan memulai materi tentang hudud. Yang pertama, definisi hudud. Hudud berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata had yang artinya pembatas antara dua hal. Haddu fil asli as-syai'ul haziru bainas syai'aini. Artinya, had makna asalnya adalah sesuatu yang membatasi dua hal. Sedangkan menurut bahasa, hudud artinya pencegah. Menurut istilah, hudud adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan Allah bagi pelaku tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian, macam-macam hudud. Yang pertama, zina, kazab atau menuduh orang berbuat zina, minum minuman keras, mencuri, murtad, bughat atau pemberontak. Yang selanjutnya, hirabah atau mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, baik dengan menggunakan senjata atau terkadang juga diikuti dengan aksi pembunuhan seperti halnya mencuri, menyamun, merampok, dan merompak. Selanjutnya, tujuan dan perbedaan hukum hudud dengan hukum lainnya. Tujuan inti dari hukum hudud ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan bagi manusia. Hukuman hudud berbeda dengan hukuman qisas, meskipun di antara keduanya memiliki kesamaan. Had adalah merupakan hak Allah, sedangkan qisas adalah merupakan hak hamba. Hukuman had bisa gugur jika pihak yang dirugikan memaafkan pelaku tindak kejahatan hudud tersebut. Selanjutnya, yang akan saya bahas yaitu mengenai zina. Apa yang dimaksud dengan zina? Zina itu adalah hubungan intim yang dilakukan antara laki-laki dan wanita di luar nikah atau bukan status suami istri. Kemudian, para ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, termasuk suatu dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dasar penetapan hukum zina. Selanjutnya, dasar penetapan hukum zina itu yang pertama yaitu dengan adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil.
kesaksian mereka harus sama, baik mengenai keterangan waktu, pelaku, cara, dan tempat kejadian. Yang kedua, pengakuan dari si pelaku penzina. Syarat-syarat ditetapkannya hukuman zina. Yang pertama, pelaku zina itu adalah orang yang balik dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan atau suka sama suka. Yang selanjutnya, pelaku zina mengetahui hukuman atau konsekuensi yang akan didapatkan jika mereka melakukan perzinahan, yaitu berupa had. Yang selanjutnya, telah meyakini secara syara bahwa apa yang ia lakukan itu adalah merupakan benar-benar perbuatan yang keji. Artinya, dia itu tahu status hukum dari perbuatan yang ia lakukan. Mengenai macam-macam zina dan hadnya. Zina itu dibagi dua. Yang pertama ada namanya zina muhsan, yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah. Artinya, baik dia statusnya sebagai suami atau istri orang, ataukah sebagai duda ataupun janda. Jika mereka melakukan zina, maka mereka harus dihukum rajam atau dilempar batu sampai mati. Kemudian, zina yang kedua disebut dengan zina gayoru muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, baik perawan ataupun perjaka. Hukuman bagi mereka yaitu ada dua macam. Yang pertama adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan keluar kota selama 1 tahun. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan yang terakhir, yaitu hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, 1. Memelihara dan menjaga keturunan. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan dalam rumah tangga. Selanjutnya, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.